Tahun 2005 saya beli aset properti di kota wisata itu masih 183 juta. Saya ingat banget waktu itu gaji masih 12 jutaan lah waktu itu saya. Nah, jadi semakin mudah berinvestasi, semakin cepat berinvestasi, sebenarnya harga asetnya itu akan makin murah. Ya kita ngomong masalah saham lah ya. Saham mungkin ketika kita beli BCA, BRI 5 tahun lalu, mungkin akan masih lebih murah ketimbang di harga sekarang. Jadi yang pertama teorinya prinsipnya seperti itu. Semakin cepat berinvestasi, harga asetnya juga akan semakin murah untuk diakumulasi. Yang kedua, sebenarnya gini, ketika kita masih muda, ya, semakin kita semakin muda, kita harus fokus ke instrumen yang masih beresiko tinggi. Oke. Ya, jadi masih muda, kita harus fokus ke instrumen yang beresiko dulu. Jadi saya nggak melarang gitu loh, kalau ada anak-anak muda sekarang jadi disebut sebagai crypto bros ya, berinvestasi di kripto gitu kan, karena mereka usianya masih panjang. Oke. Ya, ketika nanti asetnya berfluktuasi di jangka pendek, tapi di jangka panjang mungkin nilainya akan lebih tinggi. Makanya saya nggak pernah against anak-anak muda yang berinvestasi di instrumen-instrumen yang high risk, karena high risk high return. Jadi tapi tentu harus memperhitungkan resiko ya Om ya. Betul, betul ya. Nah, jadi ketika kita masih muda, justru kita harus fokus berinvestasi di aset-aset yang lebih beresiko. Saham, kripto. Saya tidak setuju sebenarnya ya, kalau ngomong ya, saya sebenarnya gini ya. Saya tidak setuju anak-anak muda, Gen Z, ditawarin investasi di obligasi kayak kayak Sukuk, SR. Saya nggak setuju. Wah, ini pembelajaran banget nih. Ya, karena kenapa? Kita catat Om. Ya, karena itu tidak mengajarkan mereka bahwa sebenarnya semakin muda kita harus lebih fokus ke aset yang beresiko. Tetapi saya nggak setuju kalau orang tua udah umur 70, udah umur 50 tahun, udah mendekati usia pensiun terus dijeblosin semua asetnya di saham. Saya nggak setuju. Oke. Gitu. Artinya ada ini ya Om ya. Iya. Mesti melihat ada teorinya, ini ya, umur ya. Gimana tuh teorinya Om? Ada teorinya gini sih. Jadi teori diversifikasi aset itu yang kita pelajari itu kan yang disebut sebagai investment risk pyramid ya. Jadi semakin tinggi usia gitu ya, semakin beresiko, itu sebenarnya tatarannya itu makin ke atas. Jadi pertama itu yang paling bawah itu kan deposito. Yang level kedua itu SBN, obligasi dan lain-lain. Lalu blue chip stock. Lalu baru tuh saham gorengan, kripto itu di atas, gitu ya. Nah, ketika orang semakin tua, posisi yang di atasnya ini semakin kecil, jangan semakin gede. Tapi kalau misalnya orang itu masih muda, bentuknya jadi begini, Vi. Oke. Piramida kebalik. Jadi piramidanya kebalik ya? Kebalik. Jadi semakin muda, komposisinya di atas ini adalah semakin yang lebih besar gitu loh. Jadi jangan dibalik gitu loh. Jadi kalau dari sisi investment risk pyramid itu sebenarnya semakin muda usia, semakin terbalik piramid investasinya. Semakin tua usia, semakin menyerupai piramida terbalik itu. Makanya kalau saya pernah baca ya, rumusnya tuh sebetulnya simpelnya kan gini, aduh bingung nih, kita udah umur sekian, apa sih aset-asetnya harus taruh ya, tadi yang soal piramida kebalik atau piramida kebalik gitu ya. Jadi ini benar nggak sih ya Om ya? Jadi pernah baca satu teori gini, ya udah caranya sih sebenarnya gampang, 100 kurang umur gitu ya. Jadi misalnya umur 25, misalnya kita sekarang umur 25. Nah, aset yang high risk kita, tapi tentu yang namanya high risk diharapkan high return gitu ya. Yang penting kita tahu dulu TNC satu produk itu seperti apa. Jadi misalnya kita umur 25,
caranya seperti apa sih rumusnya? Jadi 100 dikurang 25, nah itulah porsi kita boleh meletakkan jumlah yang ingin kita investasikan ke aset-aset yang high risk gitu ya. Misalnya umur 40 gitu ya. 40 berapa persen sih yang boleh kita taruh di area yang high risk? Ya udah, as simple as 100 kurang 40, artinya ya maksimum 60%. Nah, bagaimana pendapat Om mengenai hal itu? Kira-kira itu simple way yang bisa kita terapkan nggak sih ya? Oke, aku pernah ngajarin ya. Ini karena itu teorinya benar, Vi. Jadi sebenarnya apa yang Vivi sampaikan itu menggambarkan teori konservatif, moderate, dan agresif dari orang ketika berinvestasi di bond market sebenarnya. Jadi ini pendekatannya dari John Bogle waktu itu ya. Ilmunya gini, Vi. John Bogle itu bikin yang namanya H minus bond formula. Oh, oke. Jadi yang konservatif itu adalah kita disebut sebagai konservatif investor kalau H equal bond percentage. Oke. Jadi misalnya gini, usia kita 25%, 25 tahun, maka pada saat usia kita 25 tahun, 25% alokasi kita itu di bond, 75% di saham. Oke. Ya. Itu kalau yang orang yang konservatif. Kalau yang orang moderat itu rumusnya age ya usia minus 20 sama dengan bond percentage. Oke. Jadi misalkan usia kita 40 tahun ya, 40 tahun usia kita, maka kita minimal udah harus punya bond sebanyak 20% dari usia 40 tahun. 80%-nya masih di saham. Itu moderat banget. Oke. Ya. Nah, ada lagi yang disebut sebagai usia agresif. Oke. Usia dikurang 40 dikali 2 sama dengan bond. Jadi waduh, ini baru pada saat baru usia lagi ya. 40 tahun kita baru boleh beli bond. Oke. Jadi, nah, jadi untuk ya mesti ini ya berhitung ya Om betul. ya. Bagaimanapun sebetulnya yang satu yang tahu diri kita sendiri untuk risk appetite-nya, sama yang barusan ini nih dijelaskan Om, bagaimana sih berhitungnya supaya at least punya guidance lah petanya ya, mau nyemplungnya di mana dulu sih, ini dulu atau sana dulu, gitu ya Om ya. Jadi teman-teman nanti bisa cari ya di Google ya, namanya John Bogle Theory tentang age bond formula. Teori. Betul. Nah, di situ jelas banget itu kalau usia sama dengan percentage bond, usia dikurang 20 sama dengan percentage bondnya, kemudian age minus 40 dikali 2 sama dengan percentage bondnya, seperti itu. Siap. Wah, ini udah banyak banget nih cerita-cerita kita menuju gitu ya Om ya. Nah gini, yang penting ini kita kan tahu banyak teori, tahu ini bagaimana, itu bagaimana. Sebetulnya yang penting adalah praktek ya Om ya. Praktek dulu nih. Sebetulnya yang deket-deket dengan kita. Nah kalau di Braj kan ya untuk mau mulai saham, mau yang blue chip, mau yang high risk, ya tentu bisa di cover juga ya. Untuk reksadana, monggo juga bisa dilakukan. Untuk yang 40 ke atas tadi bond juga sebetulnya dari Braj juga semua instrumen tersebut bisa dilakukan pembelian di Braj juga. Nah, tadi kan kita udah setengah jam nih Om. Makanya nggak kerasa. Ini banyak banget yang bertanya nih, Vi. Bagaimana cara disiplin, cara apa? Nah, ini banyak banget nih yang bertanya dan pastinya nanti kita akan pilih juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang paling menarik dan paling dianggap paling berguna gitu ya Om ya. Tapi sebelumnya Om mungkin ada sedikit tagline dari Om, apa sih untuk tagline ya, satu tagline supaya menyemangati kita-kita ini yang masih masih berjuang untuk kebebasan finansial. Ada nggak sih Om yang one word atau satu phrase gitu ya yang langsung bikin oke, mulai besok aku akan mulai investasi gitu lah. Ada satu statement nggak sih Om untuk ini? Oke, yang pertama dari sisi aku sendiri ya, ketika kita bicara tentang investasi itu atau membuat kemerdekaan finansial adalah kita harus memiliki tujuan dulu. Tujuan finansial kita mau apa? Betul, tujuannya apa?
Karena kalau tujuannya sudah ada, baru kita rangkai nih eh, uang masuknya dari mana, uang keluarnya kemana. Karena Ya. percuma juga kita punya tujuan, tapi kalau uang masuknya nggak ada. Jadi kalau kata orang bilang kan, wah gimana kita mau merencanakan investasi kalau duitnya aja nggak ada gitu kan. Makanya Ya. ketika udah ada duitnya, baru kita pikirkan bagaimana cara berinvestasi dengan benar supaya kita bisa merdeka finansial. Tetapi jangan tunggu sampai duitnya banyak dulu, Mm-mm. Jadi ya. harus Karena jadi mulai menyisihkan ya dari Om, mulai dari any apa ya, any any amount. size, any value, any amount. Supaya Oke. apa? Supaya kita terbiasa. Ketika duit kecil kita terbiasa investasi, ketika duit besar kita akan lebih terbiasa investasi. Ya. Itu jadi Siap. tagline-nya, ketika duit kecil terbiasa investasi, maka ketika duitnya sudah banyak, itu akan lebih terbiasa berinvestasi. Oke, jadi membiasakan diri ya, itu hal yang penting banget untuk kita lakukan ya, Om ya. Betul. Nah, ini banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan dari audiens yang join ya, Om ya. Coba kita bacakan ya, Om ya. Untuk pertanyaan ini sangat banyak sekali. Nanti tim akan akan populer mana yang merupakan pertanyaan terbaik. Coba kita bacakan ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak, berdasarkan rekomendasi influencer. Nah, ini apakah bertentangan dengan prinsip syariah? Nah, ini ada pertanyaan terkait syariah sih, Om. Oke. Gimana sih yang rekomendasi ini kan banyak nih yang influencer berseliweran kalau kita lihat ya. Grup-grup VIP juga banyak nih. Nah, pertanyaannya sih simpel. Ini bertentangan sih nggak sih dengan prinsip syariah? Nah, gimana nih, Om, untuk jawaban atas pertanyaan dari Oke. Emi Fajar 24? Oke, sebenarnya gini, ketika kita bicara investasi, kita akan kembali ke profil kita. Nah, profil kita itu nanti akan ada dua biasanya. Profil resiko sama profil tematik, ya. Profil resiko biasanya kita ngelihat dari resiko perusahaannya, resiko regulasinya, resiko marketnya, resiko likuiditasnya, resiko inflasinya, resiko currency, dan lain-lain. Ya, itu Ya. kalau bicara tentang resiko. Tapi kalau bicara tematik, ini ada macam-macam, ya. Ada tematikal, oh saya hanya akan berinvestasi di perusahaan yang misalnya tidak berbisnis riba. Oh saya tidak berinvestasi di perusahaan yang memberikan saya jaminan bunga. Oh saya tidak berinvestasi di perusahaan yang misalnya produknya bisa memberikan pengaruh buruk kepada lingkungan, kepada human gitu, kayak misalkan perusahaan rokok seperti itu ya. Jadi ketika kita melihat sebuah instrumen muncul, sebuah saham muncul, sebuah itu muncul, kita harus kembalikan lagi ke value yang kita pegang. Ya. Value tadi ya, value atau nilai yang kita pegang. Nilai resiko tadi sama nilai tematik yang kita punya. Ya. Karena kalau misalnya kita berinvestasi hanya ngikutin kata orang, nanti akhirnya kayak kasus yang belakangan terjadi nih. Kena P2P, orang rame-rame P2P, karena kita nggak tahu profil resikonya, kita kena. Besoknya kena kripto, kita kena. Apalagi gitu, ECF, kita kena juga gitu kan. Akhirnya kita tidak bisa memfilter, betul, tidak bisa memfilter hal yang menjadi value yang kita pegang dalam berinvestasi. Jadi sebelum teman-teman memutuskan untuk berinvestasi, pastikan value apa yang teman-teman pegang atau yang teman-teman gunakan untuk memfilter masukan informasi dari sosial media, dari influencer tentang investasi tersebut ya. Itu penting banget sih. Gitu. Siap. Aku agak tambahkan sedikit ya terkait syariah atau enggak. Sekali lagi karena saya sendiri juga perjalanan cukup panjang di pasar modal, jadi saham-saham syariah itu seperti apa sih? Nah sebetulnya dari manapun sumber yang kita dapatkan untuk sebagai satu rekomendasi ya,
baik dari influencer, grup VIP, tentu dari kita harus punya judgement tersendiri juga. Nah, terkait syariah atau enggak, kalau secara pasar modal sebetulnya sudah ada kategorinya. Suatu saham itu syariah apa enggak sih? Nah, untuk di Bright sendiri, di aplikasi online tradingnya BRI Dana Reksa Sekuritas, sebetulnya sudah bisa memilah kalau untuk rekening yang khusus syariah itu ada tipe-tipe tersendiri, SOTS namanya, Syariah Online Trading System. Jadi kalau kita dapat informasi dan kita rasa itu oke, kita bisa input di rekening syariah kita. Dan biasanya sudah ada apa ya kategori tersendiri yang ditentukan siapa, bursa yang akan menentukan ini syariah, ini enggak, ini iya, ini enggak gitu kan. Nah kayak saham-saham banking itu enggak termasuk syariah, saham-saham yang produksi bir enggak syariah gitu ya. Nah kita bisa nanti sesuaikan saja kalau untuk pengen tahu itu syariah atau enggak untuk jenis sahamnya. Itu tambahan dari saya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Kita jawab cepat aja. Satu pertanyaan ini. Kebiasaan yang menghambat keuangan mencapai financial freedom. Nah, ini apa sih, Om? Apakah sering-sering ngopi di mall? Apakah sering-sering beli game? Ini ya nggak sih menghambat untuk mencapai financial freedom? Nah, mungkin karena kita masih berjuang juga, tapi kita bisa sharing nih kebiasaan apa sih? Misalnya nggak disiplin, tadinya pengen ngomong ini atau nggak eksekusi. Nah, bisa boleh sharing, Om? Jadi sebenarnya kalau kita lihat sih kemerdekaan finansial itu pilarnya kalau dari aku ya, kalau dari sisi aku tuh aku bikin ada 8 pilar sih ya. Yang pertama adalah dana darurat yang cukup. Ya. Jadi pertama itu level pertama yang aku coba cover adalah dana darurat yang cukup. Ya darurat kan tergantung apakah kamu single, berkeluarga, seperti itu ya. Lalu yang kedua adalah cukup tercover dengan asuransi.